Selamat malam semuanya. Pertama-tama selamat Natal dan selamat Tahun Baru untuk semuanya. Ya, selamat berjumpa kembali di awal tahun 2023 ini. Ini pertama kali kita buat doa bersama dan juga pengajaran bersama. Ya, pada malam hari ini saya mengangkat tema bangkitlah menjadilah terang, menjadi terang sebab terangmu datang. Ya, ketika saya diminta untuk bersharing dalam pengajaran pada malam hari ini, saya sempat berpikir apa yang mau saya sharingkan. Kemudian saya melihat tanggal, kebetulan tanggal 9. Dan kemarin itu kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan, atau biasa yang dikenal sebagai Hari Raya Epifani, Hari Raya Tiga Raja. Lalu saya coba-coba melihat bacaan-bacaan pada Misa Hari Raya Epifani, saya sangat tersentuh pada bacaan pertama. Dari awal sudah dikatakan tentang bangkitlah menjadilah terang, sebab terangmu datang. Oleh karena itu saya mengambil tema itu dari Yesaya bab 60 ayat 1. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, ketika kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan, itu kita tentu berpikir tentang peristiwa di mana tiga raja datang untuk menyembah Yesus. Itu sudah sangat jelas dalam bacaan Injil kemarin, bagaimana perjuangan tiga raja ini dengan tuntunan bintang untuk berjumpa dengan Yesus. Tetapi yang menarik ialah, bagi saya pribadi, ini juga selalu terjadi setiap tahun itu di awal tahun setelah kita merayakan tahun baru, pesta hari raya di mana hari raya Maria Bunda Allah, kita merayakan pesta tiga raja. Dan saya sempat berpikir juga ketika kita mengawali suatu tahun yang baru, sesuatu perjalanan hidup yang baru, apa yang biasanya kita pikirkan ialah tentu kita berpikir tentang suatu rencana. Oh, tahun ini 2023, kira-kira saya punya rencana apa sepanjang tahun ini. Dan dalam perencanaan itu tentu kita juga memiliki suatu harapan. Harapan apa? Harapan agar rencana yang kita buat itu bisa berjalan dengan lancar. Bisa terlaksana, terwujud seperti apa yang telah kita rencanakan. Jadi saya melihat bahwa ada suatu hubungan yang menarik antara rencana, antara harapan dengan menjadi terang. Itu ada suatu koneksi yang sangat menarik. Dalam permenungan saya tentang peristiwa tiga raja yang datang untuk menyembah Yesus, itu pasti ada suatu rencana. Rencana yang sudah disiapkan dari awal, bagaimana tiga raja ini datang dari tempat yang jauh. Itu kalau kita lihat dalam baca Injil itu dari timur, suatu tempat yang jauh, ke Yerusalem, tepatnya ke Bethlehem untuk berjumpa, untuk menyembah kepada Yesus. Ini suatu peristiwa yang tidak tiba-tiba terjadi, tapi ada suatu perencanaan yang matang. Jadi saya mengatakan di situ, untuk menjadi terang itu sebenarnya itu memotivasi kita untuk, atau menyadarkan kita untuk menjadi terang bagi sesama, menjadi terang dalam kehidupan bersama. Nah, dalam awal tahun ini, di mana kita memiliki rencana harapan itu, kita sempat bertanya juga kepada diri kita sendiri, atau saya mengundang kita semua untuk bertanya kepada diri sendiri, apa sebenarnya rencana atau master plan kita di tahun 2023 ini. Dan pada malam hari ini saya coba mengajak kita semua untuk melihat atau belajar dari tiga raja ini, bagaimana mereka memiliki master plan untuk mengunjungi Yesus, master plan untuk perjalanan mereka menuju ke Bethlehem. Mari kita lihat bersama master plan dari tiga raja ini.
dan belajar dari mereka untuk menyusun master plan kita untuk kehidupan kita. Kalau kita melihat apa yang menjadi tujuan dari ketiga raja ini untuk melakukan perjalanan dari timur ke Bethlehem, yaitu untuk berjumpa, menyembah, dan mempersembahkan persembahan diri mereka kepada Sang Mesias yang baru lahir. Kalau dalam Injil Matius, kita melihat bersama, ini bacaan Injil yang kemarin, yang kita dengarkan kemarin, saya coba menggarisbawahi satu hal, beberapa poin penting yang ada dalam Injil tersebut. Ya, kita tahu bersama kisahnya seperti apa. Hanya saya mau menggarisbawahi tentang di sini adalah peristiwa tiga raja terjadi itu ketika mendengar tentang kelahiran Sang Mesias. Ketika mereka mendengar itu dan mereka pergi ke Yerusalem. Tetapi di sana mereka tidak menemukan, sehingga mereka perlu bertanya, di manakah Raja Yahudi yang baru lahir itu? Apa yang menjadi patokan mereka ialah bintang. Maka dikatakan, kami telah melihat bintangnya di timur, tetapi kami datang untuk menyembah dia. Berita ini rupanya membuat suatu kejutan yang luar biasa bagi Herodes dan seluruh Yerusalem. Dan mereka melihat bintang itu, dan juga mereka melanjutkan perjalanan mereka menurut tuntunan bintang itu, dan akhirnya mereka melihat bayi Yesus bersama Maria, dan kemudian apa yang mereka lakukan ialah bersujud, menyembah, mempersembahkan apa yang menjadi persembahan mereka, dan setelah itu mereka kembali ke tempatnya melalui jalan yang lain. Ini secara garis besar kisah tentang tiga raja itu. Dan sekarang kita melihat bagaimana master plan mereka, atau apa yang menjadi master plan mereka. Kalau kita melihat bersama orang-orang Majus itu, apa yang menjadi tujuannya? Saya menggarisbawahi di sini adalah mereka itu mencari, mereka menyembah, dan mempersembahkan hadiah kepada Sang Terang. Jadi bagi saya, tujuan mereka atau master plan mereka itulah, mereka menyusun rencana untuk mencari, untuk menyembah, dan untuk mempersembahkan hadiah bagi Sang Terang. Karena dasar inilah, maka mereka berjuang sampai menemukan bayi Yesus. Dan di balik rencana mereka itu, ternyata juga ada rencana Tuhan yang ikut serta di dalamnya. Jadi pertama ialah rencana dari orang Majus itu sendiri untuk mencari, menyembah, dan mempersembahkan hadiah. Tetapi di dalam peristiwa mereka untuk mewujudkan master plan mereka ini, rencana mereka ini, ada juga di dalamnya rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu ialah membawa terang bagi Herodes dan Yerusalem. Kapan itu terjadi? Ketika orang Majus itu bertanya, di mana Sang Mesias itu dilahirkan? Sehingga mereka bertanya, itu menjadi suatu peristiwa yang menggemparkan. Sehingga seluruh Yerusalem dan Herodes sendiri terkejut mendengar berita itu. Dan ini sebenarnya menjadi suatu berita yang baik, suatu terang bagi mereka. Karena sebelumnya mereka tidak tahu, dan kemudian karena pertanyaan orang-orang Majus itu, sehingga mereka mengetahui bahwa ada satu peristiwa yang terjadi, yaitu kelahiran Mesias. Ini bagi saya merupakan satu rencana Tuhan untuk membawa terang kepada seluruh Yerusalem dan Herodes. Dari yang sebelumnya tidak tahu, menjadi tahu bahwa ada peristiwa yang sedang terjadi. Tetapi bagaimana reaksi kemudian, itu persoalan lain. Dan kemudian di dalam rencana orang Majus itu sendiri, ada juga di situ rencana Tuhan untuk menuntun mereka. Menuntun orang-orang Majus itu sendiri.
dan tuntunan itu terjadi berkat terang sang bintang. Ada bintang yang menerangi mereka. Ini adalah satu bagian dari rencana Tuhan. Rencana Tuhan untuk apa? Untuk menuntun mereka sehingga mereka dapat berjumpa dengan Sang Mesias. Dan di balik itu pula, pada bagian akhir dari bacaan Injil kemarin, dikatakan bahwa mereka kembali ke jalan yang melalui jalan lain. Apakah ini rencana mereka? Tidak. Ini adalah rencana Tuhan. Karena diingatkan dalam mimpi, sangat jelas sekali dalam bacaan Injil kemarin, bisa kita lihat bersama, itu karena diingatkan dalam mimpi, diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Itu pada bagian terakhir. Ini merupakan rencana dari Tuhan itu sendiri. Ternyata, Bapak Ibu, dalam satu rencana yang mereka susun untuk mencari, menyembah, dan mempersembahkan hadiah kepada Sang Terang, Tuhan ikut ambil bagian di dalam rencana mereka. Dan ini yang membuat rencana mereka itu menjadi perjalanan yang indah dari tempat mereka menuju ke Sang Mesias dan kembali. Itu satu master plan yang luar biasa yang dibuat oleh orang Majus dan juga Tuhan ikut ambil bagian di dalamnya. Hal yang lain yang kita bisa lihat adalah apa yang menjadi tujuan. Itu penting. Ketika kita membuat suatu rencana atau master plan itu sendiri, pasti ada tujuannya. Tadi sudah saya jelaskan 3 poin yang menjadi tujuan dari orang Majus itu ialah Sang Terang itu sendiri. Apa yang mau dibuat terhadap Sang Terang itu? Mencari, mempersembahkan, menyembah, dan mempersembahkan hadiah. Ini yang menjadi tujuan dari rencana mereka. Ini menjadi kunci. Dalam kehidupan kita pun kita perlu tujuan. Karena tujuan itu akan memotivasi kita untuk mencapai. Dan setelah mencari tahu apa tujuan, kita juga perlu mencari tahu juga berkat apa tujuan itu akan berhasil. Atau bagaimana tujuan itu akan berhasil. Orang Majus berhasil menemukan Sang Mesias itu berkat tuntunan bintang. Tuntunan bintang. Jadi, tuntunan bintang ini, sebagaimana yang saya katakan sebelumnya tadi, ini merupakan bagian dari rencana Tuhan. Dan juga dalam perjalanan itu, pasti ada faktor-faktor ekstra atau menjadi suatu buah-buah yang lebih yang bisa kita hasilkan dalam rencana kita. Bisa kita katakan sebagai buah yang tidak terduga. Dalam perjalanan 3 orang Majus ini, yang menjadi buah yang tidak menjadi bagian dari rencana mereka ialah mereka rupanya dituntun juga untuk menjadi terang bagi Herodes dan seluruh Yerusalem. Ini tidak menjadi bagian dari mereka, tetapi bagian dari rencana Tuhan. Dan reaksi dari Herodes dan seluruh Yerusalem ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan itu sendiri. Kita bisa membandingkan, sekarang kita bisa mencoba membandingkan rencana Herodes dengan rencana Tuhan. Ada rencana-rencana orang Majus itu dengan rencana Herodes. Apa sebenarnya yang direncanakan oleh Herodes? Ketika Herodes mendengar tentang Mesias yang lahir, maka tiba-tiba muncul suatu rencana. Dan rencana itu bukan dipersiapkan jauh-jauh hari, tapi muncul dengan tiba-tiba karena terkejut mendengar berita kelahiran. Dan apa yang dibuat? Dia memanggil orang Majus. Tujuannya apa? Mencari informasi tentang kapan bintang itu muncul, di mana Mesias itu dilahirkan. Itu dia mencari tahu. Dan rupanya
rencana yang disusun oleh Herodes itu bukanlah rencana yang tulus. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Karena dia memiliki niat tersembunyi di balik rencananya itu. Kalau memang dia punya niat yang sungguh-sungguh untuk menyembah, setidaknya dia pergi bersama dengan 3 orang Majus itu, bersama-sama, sehingga dia bisa menjumpai. Tetapi dia mengatakan, kamu pergi dulu, setelah itu melaporkan kepada saya, sehingga saya pun bisa pergi. Artinya dia mau pergi sendiri. Tetapi di balik peristiwa ini, di balik rencana ini, ada suatu rencana yang tidak tulus yang dipersiapkan oleh Herodes. Dan itu terbukti ketika orang-orang Majus itu pulang ke tempatnya dan Herodes merasa kecewa, dia membunuh anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah yang berada di Bethlehem. Ini adalah buah dari kekecewaan. Ini adalah rencana dari Herodes. Nah, sekarang kita bisa melihat bersama rencana dari 3 orang Majus dengan rencana dari Herodes. Siapa yang benar-benar memiliki master plan? Apakah Herodes? Apakah 3 orang Majus itu? Apa kriterianya ketika kita bisa mengatakan, oh, saya punya master plan untuk kehidupan saya di tahun ini? Apa kriterianya? Kalau kita mulai bersama dari 3 orang Majus tadi, tujuan mereka sudah dipersiapkan sudah dari awal dan itu sangat jelas. Mencari, menyembah, dan mempersembahkan hadiah. Dan yang makin diperjelas lagi dengan tuntunan sang bintang. Tetapi Herodes tidak tahu apa-apa, terkejut ketika mendengar kabar, tiba-tiba menyusun suatu rencana, dan tidak memiliki inisiatif untuk bersama-sama pergi, melainkan menunggu dan memiliki rencana tersebut. Saya bisa mengatakan dalam konteks ini, ketiga orang Majus inilah yang benar-benar memiliki master plan bagi perjalanan dan bagi kehidupan mereka. Apa yang terjadi kemudian? Kita bisa bertanya pula dari antara kedua figur ini, Herodes dan 3 orang Majus, siapa yang dapat menjadi terang? Tentu sudah pasti ialah ketiga orang Majus. Karena sudah jelas ketika mereka bertanya di Yerusalem, di manakah Mesias yang baru dilahirkan itu, orang seluruh Yerusalem, bahkan Herodes dan seluruh Yerusalem, terkejut dan menjadi tahu tentang peristiwa kelahiran Mesias yang sudah diramalkan sebelumnya. Ini satu kabar baik, tetapi yang menjadi satu hal yang mengecewakan ialah mereka tidak bertindak. Sebagaimana halnya 3 raja pergi dan menyembah. Ini tidak terjadi dalam konteks orang Herodes dan juga dalam konteks orang-orang di Yerusalem pada waktu itu. Jadi terang yang datang kepada mereka melalui 3 raja ini menjadi sia-sia. Karena apa? Tidak ditindaklanjuti atau tidak diteruskan, atau orang-orang yang mendengar itu tidak memiliki inisiatif untuk melanjutkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, saya mengajak kita bersama untuk melihat ke dalam diri sosok Herodes. Ini bisa menjadi suatu refleksi bagi kita dalam memasuki atau dalam mengawali tahun 2023 ini. Yang meskipun baru 1-2 minggu, saya bisa mengatakan inilah awal yang baik bagi kita untuk berpikir tentang apa yang menjadi bagian dalam rencana kehidupan kita di tahun 2023 ini. Saya hanya mengutip pertanyaan, mengajak kita bersama untuk berefleksi, mengapa Herodes gagal berjumpa dengan Yesus? Hal yang pertama menurut saya ialah karena dia memiliki rencananya sendiri. Dia tidak mengikuti rencana yang dipersiapkan oleh Tuhan. Rencana yang dipersiapkan oleh Tuhan ialah melalui tuntunan 3 orang Majus itu, sebenarnya
Herodes memiliki peluang besar untuk berjumpa kalau dia ikut bersama, tetapi itu tidak dia lakukan karena ego diri. Dia hanya menunggu, menerima laporan, dan menyusun rencananya sendiri. Inilah yang membuat dia gagal. Kalau dia mengikuti rencana Tuhan, berjalan bersama 3 orang Majus, maka dia akan berjumpa. Tetapi karena dia memiliki rencana sendiri, maka dia gagal. Faktor lain yang membuat dia gagal ialah karena dia menyembah hanya menjadi alasan. Di dalam kitab Injil Matius, bacaan Injil kemarin dikatakan, kamu pergi terlebih dahulu, kemudian melaporkan kepada saya, dan saya pun akan datang menyembah. Kelihatannya suatu rencana, suatu tindakan yang luar biasa, tetapi ini hanya menjadi alasan yang menutupi atau menjadi alibi yang dibuat oleh Herodes untuk menutupi rencana-rencananya yang mungkin bisa menjadi suatu rencana yang buruk. Dan itu terbukti ketika Herodes membunuh anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah di Bethlehem. Dan rencana ini, rencana Herodes ini, rupanya tidak mendapat tuntunan dari Tuhan. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Karena Tuhan lebih berpihak untuk menuntun orang Majus dan memperingatkan mereka, bahkan dalam mimpi diperingatkan pulang melalui jalan yang lain. Sehingga orang Majus tidak kembali berjumpa dengan Herodes dan tidak kembali melaporkan apa yang mereka saksikan di Bethlehem. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, inilah yang membuat Herodes gagal untuk berjumpa dengan Yesus karena dia memiliki rencana sendiri dan dia memiliki alibi-alibi untuk menutupi rencana-rencana yang bisa kita katakan rencana-rencananya yang jahat, dan juga karena dia tidak mendapat tuntunan dari Tuhan. Dari balik rencana itu, saya mengajak kita bersama untuk kembali kepada tema kita, yaitu menjadi terang. Bangkitlah, menjadilah terang. Jadi apa sebenarnya koneksi atau hubungan antara rencana atau master plan dengan menjadi terang? Di mana hubungannya? Saya mengajak kita bersama untuk melihat di sini relasi atau hubungan antara rencana kita atau master plan besar kita di tahun ini dengan menjadi terang. Kita hanya bisa menjadi terang kalau kita memiliki tujuan. Inilah hubungannya. Kita diminta untuk menjadi terang, ya, satu tindakan yang luar biasa, menjadi terang. Tetapi hanya akan terwujud kalau kita memiliki tujuan atau master plan in our life. Master plan dalam hidup kita. Ketiga raja ini mencapai itu karena dia memiliki tujuan ini. Herodes tidak mencapai karena tidak ada tujuan ini dalam rencananya. Dan tujuan yang kita buat atau master plan yang kita buat ini, master plan yang baik itu pasti akan tertuju kepada siapa? Tertuju kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri, bukan untuk mencari kesenangan diri sendiri. Kembali kita melihat kepada 3 raja tadi, dalam tujuan mereka yang saya katakan tadi, mencari, menyembah, dan mempersembahkan hadiah, semuanya diberikan kepada siapa? Kepada Sang Terang itu sendiri, kepada Mesias itu sendiri. Bukan untuk kesenangan pribadi mereka. Tetapi Herodes, ketika dia berjumpa dengan orang Majus, yang dia pertanyakan ialah tentang Sang Terang itu, karena dia memiliki rencana untuk dirinya, bukan untuk Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat, kalau kita memiliki tujuan, dan kalau kita mau tujuan kita itu menjadi bagian dari rencana kita untuk menjadi terang, maka tujuan kita itu harus terarah kepada Tuhan itu sendiri. Dan apa yang terjadi kalau tujuan kita itu tertuju kepada Tuhan, pastinya kita akan mendapat tuntunan dari Tuhan. Kita bisa melihat dalam diri 3 orang Majus itu.
Jadi ini kerangkanya. Kerangka yang kita buat untuk menjadi terang, pertama harus memiliki tujuan atau master plan dalam hidup. Dan tujuan itu terarah kepada Tuhan, bukan kepada kesenangan diri sendiri. Dan karena dia terarah kepada Tuhan, maka tujuan itu mendapat tuntunan dari Tuhan. Kita bisa melihat secara jelas dalam perjalanan 3 orang Majus itu. Inilah kerangka kita untuk bisa menjadi terang. Dan ini kita bisa usahakan dalam kehidupan kita, di tengah keluarga, di dalam masyarakat, dalam komunitas, tempat kerja kita, dimanapun kita berada. Saudara-saudaraku terkasih, kembali pada tema kita, bangkitlah, menjadilah terang. Ini merupakan suatu undangan bagi kita semua, dimanapun kita berada, siapapun kita, tidak pandang itu yang kaya, yang miskin, anak-anak, orang tua, remaja, siapapun, ini menjadi suatu undangan bagi kita semua. Dan undangan ini, undangan untuk menjadi terang ini, adalah suatu undangan untuk menjadi penuntun. Menjadi terang itu artinya apa? Menjadi penuntun. Penuntun kepada siapa? Penuntun kepada yang baik. Penuntun kepada Tuhan. Dan dalam konteks Injil itu, yang menjadi penuntun siapa? Bintang itu. Dan bintang itu membawa apa? Membawa terang. Demikian pula dalam kehidupan kita, semua kita diundang untuk menjadi penuntun dalam keluarga, penuntun di dalam komunitas, penuntun di dalam masyarakat. Inilah undangan untuk menjadi terang, menjadi penuntun. Selain itu, menjadi terang juga satu undangan untuk apa? Menjadi pembawa kabar baik. Kalau setiap saat kita membawa kabar yang kurang baik atau kabar buruk, itu bukan menjadi terang, itu membawa musibah namanya. Jadi bukan membawa satu kabar yang membawa sukacita, tetapi membawa problem. Jadi menjadi terang itu undangan untuk menjadi pembawa kabar baik. Bandingkan orang Majus dengan seluruh Yerusalem. Di tengah ketidaktahuan seluruh Yerusalem, ketika mendengar kabar tentang Mesias yang lahir, mereka terkejut. Ada satu kabar baik, tetapi kabar baik yang mereka dengar itu tidak ditindaklanjuti, sehingga menjadi sia-sia. Intinya, bagi kita yang mau menjadi terang, kita dibawa untuk menjadi pembawa kabar baik kepada siapapun. Dan nanti bagaimana orang itu menanggapi itu perkara masing-masing orang. Tetapi kita menjadi pembawa, menyebarkan yang baik. Poin yang ketiga, menjadi terang juga suatu undangan untuk menjadi orang yang membawa pengaruh positif bagi orang lain. Dalam konteks ini, saya bisa mengajak kita untuk membandingkan antara orang Majus dan Herodes. Orang Majus itu membawa pengaruh yang positif bagi Herodes. Mengapa? Karena melalui orang Majus, Herodes tahu tentang Mesias yang lahir. Tetapi rupanya pengaruh positif ini tidak ditindaklanjuti oleh Herodes. Akhirnya menjadi sia-sia. Demikian pula dalam kehidupan kita, kita diundang untuk menjadi terang. Membawa pengaruh yang positif dalam keluarga, membawa pengaruh yang positif dalam masyarakat, dalam lingkungan komunitas, dan dimanapun kita berada. Tetapi juga tentunya bagi kita yang mendengar atau menerima pengaruh yang positif ini harus ditindaklanjuti secara positif juga, bukan seperti Herodes. Jadi undangan itu tidak menjadi sia-sia. Dan poin yang terakhir, yang keempat, undangan menjadi terang adalah suatu undangan untuk menjadi orang yang terbuka untuk berbagi. Kita bisa lihat orang Majus dengan bayi Yesus. Orang Majus mempersembahkan persembahan yang luar biasa, masing-masing dari apa yang mereka miliki, emas, kemenyan, dan mur. Ini adalah satu persembahan di mana mereka terbuka untuk berbagi. Mungkin dalam kehidupan kita di keluarga, di masyarakat pun ada banyak orang mungkin yang masih
memerlukan bantuan uluran tangan kita. Di sini kita diundang juga menjadi terang dalam konteks untuk berbagi, terbuka untuk berbagi. Jadi ini adalah 4 poin yang bagi saya penting bagi kita untuk memahami dengan sungguh bagaimana kita menjadi terang. Menjadi penuntun, menjadi pembawa kabar baik, menjadi pembawa pengaruh positif, dan juga menjadi orang yang terbuka untuk berbagi. Saudara dan saudaraku terkasih, di akhir ini saya mengajak kita bersama untuk bertanya kepada diri sendiri dan berefleksi apa sebenarnya yang menjadi master plan atau rencana dalam kehidupan saya di tahun ini. Masing-masing kita bisa bertanya kepada diri sendiri apa yang menjadi rencana besar kita di tahun ini. Dan juga bukan hanya sekedar rencana, kita juga berusaha bertanya, apakah saya sudah berusaha dengan sungguh untuk menjadi terang bagi sesama. Karena rencana itu harus terhubung dengan karya dan juga tindakan kita untuk menjadi terang bagi sesama. Semoga tahun 2023 ini benar-benar menuntun kita, membawa kita kepada langkah hidup yang lebih baik, menjadi terang bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.